kita berempat tuh awal pertama kali ketemu tuh dari mana sih? Nah itu kayaknya yang kita nggak pernah bahas ini di tongkrongan kita. Tiba-tiba main aja. Iya. Orang liatnya. Ini bocah mana ya? Ih bocah mana nih? Sekarang ternyata sama aja. Waktu dia bilang Super Mega Bintang adalah gue, kita bertiga bilang apa? Gue sendiri sih, ya gue sampai ngerelain banyak hal gitu loh buat dia. Hai, gue doang. Ayo ulangin. Hai. Kita dari Powerpuff Girls. Nah, mungkin kalau kalian masih kaget ya, biasanya Kui Entertainment itu adanya Semprot. Dan Semprot itu ada 4 personil juga, ada Gading, ada Andika, ada Uus, ada Boris. Kita juga sama, nggak mau kalah. Nggak adil kalau misalnya laki-laki doang yang bisa punya podcast. Betul. Kita para wanita Lawan patriarki. Salah ya? Beda nih. Oke, mungkin kalau kalian penasaran sama namanya kenapa sih Powerpuff Girls, gue kenalin dulu. Di sini ada Aukarin Sebagai Buttercup and Sarah Gibson sebagai Bubbles. dan aku sebagai Blossom and Kenu. Profesor. Oke. harusnya mau Jojo guys. Kita pengenalan dulu, kita pengen ya mungkin beberapa dari mereka udah tahu kali ya kalau kita emang sering nongkrong bareng. Iya. Iya. Kita tidak bertemu di sini, emang Iya. kita berteman udah lama. Di tempat lain. Iya, jadi kita lebih gampang ngegibahin orang. Walaupun ada yang berbeda ya di sini ya, kayak nggak satu klasifikasi aja Oke, gitu loh. siapa? Kayak, kalau Kelihatan dari kostum ya. Yang beda tongkrongan yang mana nih? influencer, Influencer. Oke. influencer. Hai. Tapi properti ada pisau nggak sih? Nggak ada. Say. Shock moment itu namanya. Oke, sebelum kita mulai gue pengen perkenalin dulu beberapa minuman yang akan kita minum. Ini salah satu favorit kita. Sarah udah sering banget ngeborong, gue udah sering banget minum beberapa podcast. Gue Karin baru mau nyoba. Karin baru nyoba dan Keanu juga baru nyoba. So, nanti the next episode kita bakal terus-terusan podcast seperti ini dengan minuman dari Vibe tentunya. Dan Keanu udah mau cobain? Udah ada gue udah ada nih. Oke, kita bakal lebih ngobrolnya lebih asik kalau minum Vibes. Pasti. Ini kebetulan yang dari Peach. Peach ini paling sering laku ya. Black tea itu nomor 1 yang paling sering laku dan favorit lo juga Black Sar. tea. Black tea Black enak. tea favorit dia juga. So cheers sebelum Cheers. memulai obrolan ini. Cheers. Enak banget ya. Gila, enak banget. Black tea hancur. Semua minuman dari Vibe itu Influencer ya, semangat. Say. Gue kalau mau gue jadi pendiam Enak tau. Ih, serem banget sih Keanu. Beneran. Bagus Nuk. Jadi Diem aja. tidur. Hancur enak banget kan? Kita berempat tuh awal pertama kali ketemu tuh dari mana sih? Nah itu kayaknya yang kita nggak pernah bahas ini di tongkrongan kita. Tiba-tiba main aja. Iya. Iya. Orang liatnya. Tiba-tiba ada yang pansos aja gitu. Jangan gitu. Orangnya udah sukses kan. Oh iya, mama. Oh, kan sekarang gantian gue yang pansus ke lo kan harusnya gitu kan? Enggak ini acara apa sih ini? Perkenalan. Oh, lu kenal sama Sarah dulu gimana sih, Ri? Gue sama Sarah. Jadi gue sama Sarah sebenarnya belum kenal. Pertamanya gue nggak kenal sama Gibson yang ini. Kenal Gibson Gua yang kenal sama lain. Gibson yang lain. Sama Jadi Sarah Richard. ini punya Kakak. Lu berarti berempat bersaudara ya? Iya. 4 bersaudara. Dulu kentut ya? Kagak, hidup lu tahu. Bau banget nyet. Orang gila bayar. Bau. Demi Bau gua. nggak? Bau nggak jujur bau nggak? gue pernah ngerapas. Kagak gila gua kentutin beneran nih. Semua bau banget nyet. Gue udah sering. Rambut lu pakai mandi lu. Lanjut Rin. Lu kenal sama Richard ya? Kenal sama Richard. Ngapain? Enggak, nah kalau gue pertama kali kenal sama Sarah itu gara-gara kenal sama Richardnya duluan. Gue kenal sama Richard duluan, dan dikenalin ternyata gue nggak tahu Richard tuh punya adik. Ternyata dia punya adik 3. Pertama adik keduanya dia itu adalah Sarah. Terus ada Thomas dan ada Michael. Benar. Oke. Itu nggak salah sebut ya? Enggak lah. 6 tahun loh. Gue Gibson Sunda Betawi tahu. Tadinya Karin Gibson jadi Karin. Nah akhirnya baru kenal sama Sarah. Sarah pada saat itu ya dia bener-bener polos
man. Oh sekarang udah enggak Nih, berarti. ini fun fact ya. Gue pertama kali jalan sama Karin. Jangan. Suara-suara. Sumpah ini nggak pernah ada di sini ya. Udah Kenapa? biar. Kenapa? Gue pernah jalan Jangan sama aneh-aneh, Karin. Sarah. Iya nggak, pokoknya gue ini cuman garis besarnya aja. Gue pernah jalan sama Karin, ada gue, ada adik gue, ada supir gue semobil. Terus Karin tuh yang kayak ngomongnya kayak di sensor aja ya. Wah. gue di mobil tuh nggak apa deg-degan anjing kayak gitu. Ini bocah mana ya? Ih bocah mana nih gue? Sekarang ternyata Sama aja. terjerumus. Makanya tadi Gue gue bilang. terjerumus, malah gue sedih tidak terjerumusnya karena gue udah beda aja di tiba-tiba udah di situ gitu Pokoknya loh. pilih teman Sam, saya, Sam. pilih teman yang baik. Sar, tapi dia dulu pas kenal udah Karin apa masih Karin? Dia emang kayak gini dari dulu kayak gini. Maksudnya namanya? Nama Instagramnya? Karin. Udah Karin? Udah warin. Udah Terus Karin. terus Terus ya emang kayak fits dia bagus banget, makanya kan dia ngajarin gue kan dulu fitsnya dia. Nah gue Oh, waktu Cel. itu Sarah tuh jujur nih, Sarah dulu introvert banget. Dia kayak gue ngelihat Sarah adalah pribadi yang cantik luar dan dalam gitu loh. Gue ngerasa kayak kenapa Sarah lu nggak coba untuk utilize inilah, lu coba untuk bisa Explore nyoba diri explore gua lah, sendiri. explore diri sendiri dengan cara ya itu tadi buka endorse lah itu waktu 2000 berapa 16 enggak 2016 gue udah kenal sama Sarah. Nah 2015 tuh waktu itu belum ada endorsement iya gitu gue pernah lihat itu. gue waktu Itu dulu dia, nih endorsement iya. gue harganya Ini dulu endorse tuh gimana sih? Rin? endorsement gue pada waktu dulu kan belum ada nih 2000 Endorse ada tuh gimana? ada. Nah itu cuman gue akhirnya bikin dan itu ada harganya. Itu pun harganya cuma 50.000 100.000. Kalau sejarah dari awal, lu percaya nggak kalau dulu yang bikin paid promote yang di itu. scroll itu Itu lu. gue. Itu Gue percaya Karin Rin. sih. Ya. Dari mana tahu nggak? Dari Snapchat. Awalnya gue terkenal di Snapchat. Iya gue lihat kok Rin. Di Snapchat gue storynya gini. Iyalah orang lo fans Gue pakai HP dulu. Snapchat waktu itu belum bisa upload dari HP lah, dari galeri gitu Iya, loh. iya. Jadi gue pakai pinjam HP teman gue. Hai guys, gitu dari Snapchat. Sampai akhirnya ada yang namanya Insta Story. Dan orang-orang suka salah menggunakan kata, bahkan gue juga salah menggunakan kata yang namanya Snapgram. Padahal tidak, namanya Insta Story. Insta Story. Itu baru the real influencer. Mega bintang. Iya. Oh tidak, Mega bintang gue tetap Ivan Gunawan kak. Itu yang super ya, suhu. Dulu kenapa Gua udah izin. kita waktu di Labuan Bajo katanya Keanu bilang super mega bintang adalah dia, tapi kita tahu ya itu Enggak. Ya Gua bilang benar, kayak gitu. ya benar. Gua bilang gue. Iya kan? waktu dia bilang super mega bintang adalah gue, kita bertiga bilang apa? Tetap Ivan Gunawan, Keanu lu Nah bisa kita, ngalahin itu. awalnya kita nggak percaya. Kita nggak mau dibilang itu tadinya. Ini Apa kayak lo? maksa Lo udah tiba-tiba apa-apa. kayak gini? Iya, kita mega bintang. Lo pada kayak gitu lo. Mana? Mana? Lihat itu lo sendiri. So, gue kenal sama Karin pertama kali itu di suatu tempat. Jangan kenal dulu deh, lo tahu Karin gimana? Di mana? Ya gara-gara dia nangis lah. No, gue tahu. Hei, gue Gak, gue tahu. tahu dia dari sebelum dia nangis. Hei, lu lupa lu pernah viral. Air mata lo itu bikin viral satu Indonesia. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jelas. Menjadi cuan, Menjadi sayang. cuan sekarang lo. Enggak, gue nggak ngeliat. Iya, tapi benar jujur kalau misalnya gue nggak merencanakan itu terjadi. Nggak Iya, sama lah. sekali. Gue di sampingnya waktu itu dan kita nggak tahu itu akan Viral. Nggak tahu sama sekali. Gue juga waktu itu di samping dia biasa aja karena ya udah buat YouTube, udah gitu doang. Dia pun kaget waktu ngerti ya, emang Sam? jadi. Langsung di take down. Iya, langsung dihapus juga sama dia. Tapi Langsung udah di take dimana-mana down ada. tiba-tiba viral, langsung di take down terus ada third party yang tiba-tiba nge-upload ulang. Dan baru nangis viral dari itu, situ. nangis itu nggak di planning. Lo inget gak kata-katanya pas dia nangis? Gue inget. Coba gimana? Kayak gini. Aku tuh pengen. Lo bisa Aku jelasin gak nggak? mau udah nyakitin kamu. Gua. Muka gue harus gimana, oke? Lu biasa aja, Sar, lu tegang. Iya, iya. Muka lu tuh kayak innocent. Oke, innocent ya. Gue sebenarnya sejujurnya gue sedih banget. Niat gue baik, Sar. Gue selama ini selalu niat gue baik gitu. Kalau dari gue sendiri sih ya gue sampai ngerelain banyak hal gitu loh buat dia. Tapi gue jujur sedih banget kenapa sih orang-orang nilai gue kayak gini gitu loh. Gue cuma pengen gak bahagia. Demi Allah ya.
Semua lu kenapa sih kayak gitu kan? Hey, Gue nah, lu punya masa lalu, lu harus ciris masa lalu lu. Berarti lu melakukan kesalahan di masa lalu, lu bukan berarti harus merasa malu dengan masa lalu lo itu. Lu berarti harus kayak, oke, gue melakukan kesalahan di masa lalu, gimana caranya gue bisa overcome masa lalu gue ini, gimana caranya gue bisa menjadi orang yang lebih baik di kedepannya gitu loh, dan bisa menginspire orang lain untuk tidak melakukan hal itu. Gue melakukan kesalahan berarti orang-orang jadi menghindari kesalahan gue itu dong. Belajar dari dia. Iya. Tapi lo tetap terkenal itu doang ya. Itu sebenarnya tidak di plan. Itu namanya collateral damage. No, itu namanya takdir. Collateral damage ya. Collateral damage. Collateral Nih, damage orang ya. hukum. Hey, Itu bukan itu collateral damage. Kalau gue unik banget. Gue kenal Karin, gue kenal Sarah. Waktu pertama kali gue kenal Karin itu di satu tongkrongan. Gue lagi mabuk dan pas itu emang gue lagi ulang tahun. Terus dia lagi nongkrong sama teman-temannya, beda-beda sofa doang. Di B. Terus udah kayak gitu, akhirnya gue dikenalin lah dengan Karin ini. Gue kenalin sama teman gue ya. Kenalan lah gue sama dia. Halo Erika, halo Karin. Pada saat itu gue minum, dia minum. Nggak gimana caranya gue nyamperin, dia nyamperin. Lo lanjut kemana? Oh gue sih kemana ya? Tapi ini beneran? we had serius. Gue sama Erika bener-bener having a great time di saat itu. Sampai gue tuh udah saying sama Erika, hahaha, gue bilang kayak gini, ada Putri juga dan lain-lain. Gue bilang gini, haha, ini Karin, ini Erika Junior. Gue adalah Erika Junior apa Erika adalah Karin Senior? Gue ngomong bilang kayak gitu. Itu hal yang gak bisa gue lupain. Itu pertama 2017. kali. Karena emang lo udah sama. Makanya bedanya kan kayak gue senior, dia junior, atau gue yang juniornya, dia yang jadi gue sebagai Karin senior. Ini kayak anjing iya ya. Tuhan mempertemukan gue berdua dengan umur yang berbeda, tapi kelakuannya masih sama. Enggak, itu kan mabok. Yang bikin lu percaya buat ngajak main sadar tuh gimana? Besokannya masih lanjut. Besokannya gue lanjut ngajak ke J. Itu pada zamannya juga hits banget pada hari Rabu. Ya. Lu belum bergaul Mas? Oh, gua tahu J. Iya, J. Itu kan tiap hari Rabu dong. Itu udah ceritakan sama Sarah di J. Nah, dari situ hari kedua gue ketemu sama dia, gue udah tahu, aduh Karin, Rin lo di mana? Gue udah di sini nih. Bentar ya, gue lagi ribut nih di mobil. Oh, dari situ gue udah tahu gue gimana caranya memahami Karin kayak oke. Ingat dia masih sama yang lalu-lalu, yang udah lama lah pada saat 2017. itu. Datang sih tetap datang, weh, gue datang, cheers. Berarti dia bisa menutupi kesedihannya. Dari situ gue tahu, gue paham karakternya seperti apa, dan dia juga paham karakter gue. Dari situ udah main sampai sekarang. Singkat, jelas, padat. Sejujurnya gue sama Erika tuh paling yang jarang banget dihitung dari 2017 berarti sampai sekarang 3 tahun. Udah 3 tahun kita jarang banget bisa dihitung. Paling kita 3 kali berantem doang. Udah 3 kali berantem dalam 3 tahun gitu loh, kayak 3 kali berantem setahun kayak, sekali lah. Terakhir kemarin Terakhir kemarin tuh waktu di Bali. Udah berantem gue kayak nih Erika dalam hati gue kan. Terus dia juga kayak pasti nih Karin dan lain-lain segala macam. Udah lama kelamaan gue nge-repost foto, terus gue tag dia repost. Oh ya si anjing udah santai nih sama gue. udah akhirnya gue selalu kalau gue sendiri gue bukan tipe orang yang terlalu keras kepala banget. Jadi kayak kalau gue sama temen ya, ini bukan sama pacar, bukan sama mantan dan segala macem. Gue kalau sama temen gue bakal kayak oke, kayaknya menurut gue ini nggak worth untuk diberantemin lama deh. Anjing ngapain sih gitu. Masalahnya sama kayak gue sama Sarah gue sama Sarah berantem, gue pasti gue samperin dia ke rumah kayak gitu loh. Nggak, tapi kita pernah berantem lama banget ya. Pernah itu 8 months. Gue pernah berantem sama Karin 8 bulan. Nah sama Erika kemarin gue berantem kayak sebulan doang lah. Terus kayak sebulan berantem nih, kayak sebulan berantemnya juga gak berantem diem-dieman doang, bukan kayak berantem jelek-jelekin gitu, enggak, kita nggak pernah lah. Koreksi sama ya diri sendiri lah. Soalnya kita udah pernah ngelewatin masa-masa muda kita lah. Ibaratnya kita udah kita tua sebelum waktunya. Ya, benar. Jadi pada saat sekarang kita ngeliat kayak kalau Erika lagi marah, udah biarin aja.
Berantem nih. Berantemnya tuh karena apa? Nah, ini tadi gue sama Erika berantem kan ya masalah sepele. Itu kalau diceritain malah malu banget. Gue kesel sama gue yang orang. nontonin kayak udah Tapi akhirnya apa? Gue chat Erika, gue bilang kayak gini, mau sampai kapan berantem? Iya, Emang gue gua ingat bilang, banget deh. mau sampai kapan diem-dieman? Gue gituin dong, titik. Gue pakai titik. Kalau gue pakai titik di chat gue, berarti gue beneran nih. Tegas. kemarin berantemnya yang bertingkah adalah Kenapa? gue ada pusing, gue Kenapa, Sat? pusing. Gue. Udah gue baikin. Emang Tapi gitu nggak ini. apa-apa, nggak apa-apa, Memang nggak apa-apa. begitu. Semua orang pasti bertingkah pada Pasti waktunya. bertingkah. Gue Gue tukang dong. ngeprank, udah itu aja. Gue tukang Ya ngeprank. udah, prank-prank anjing ini lah. Jangan Ngepranknya ya. keterlaluan. Iya gak prank. Anjing, Daryl. lu prank mulu ya. Jangan pernah lo prank-prank semua orang lagi. Oke, Nu, lo. Dulu tuh gue nggak punya Snapchat, gue tuh nggak sosial media banget anaknya. Gue punya Instagram itu kelas 2 SMA. Oke. Gue punya pet kelas 2 SMA, belum punya Snapchat. Jadi tuh gue ngejar banget tuh. Emang lo kalau boleh tahu tahun lahir lo berapa? 98. 98. Sarah 99. 99. Itu berapa Mbak? Cabut. Sebenarnya tujuan gue itu. Kenapa kita panggil Mbak? Kenapa? Mbak? Gimana? 93. Mohon maaf ya, ini mohon maaf banget nih. Mohon maaf banget nih. Kalau Erika atau lo yang begini ini nggak enak banget dari tadi dilihat. Mohon maaf nih ya, Bang. Lu terganggu ya? Sebagai paling ganteng nih. Sabar ya. Iya. Ntar abis syuting langsung sikat, nggak apa-apa. Iya. Gila ya, on cam. Aduh, udah ditandain ya. Emang boleh? Gue dari tadi nyari-nyari di mana? Enggak Nggak, diumpetin di mana? Diumpetin di mana sih? Abi biji Gila. Iya. Gila. Kita di Labuan Bajo nih. Enggak. Bukan. Kita sudah lihat. Biji ketumbar itu. Kita nggak boleh titit shaming. Oke. Kita nggak boleh titit shaming. Kita Gue Lu nggak lihat tuh lihat pantat gua yang Gue lihat yang lihat memek gua sih Karin kayak gini. Lihat gua. di Padang angkat. Lo pikir Karin teriak Anjing, gue gak ngira itu titik. Nah, kan sama. Itu Karin juga teriak-teriaknya gara-gara itu. Emang di Pulau Padar gua ngangkat ini gua. Iya. Sudah kayak gitu, lu icon deh Rin. Lu kemana kita ikut Rin, ya Allah Rin. Lu push up ciuman pada pengen Rin, cuman pada takut Rin. Beneran. Sudah kayak gitu, akhirnya gue download Snapchat. Nge-vape cuman gue juga dari lama kan. Iya. Akhirnya gue download Snapchat. Gue liatin nih, Karin, Sarah Gibson, teman-teman lo deh. Dulu geng-geng lu tuh. Udah kayak gitu, lo ganti pacar lah, lo putus, lo nangis-nangis. Siapa aja tuh? Banyak saya ramean, mohon maaf ngapain sih kemarin-kemarin. Udah kayak gitu gue, Serem ih. Rin, gue tabok ya. Lanjut gak Rin? Udah kayak gitu akhirnya gue lulus SMA nih Rin. Nah terus semua itu yang gak pernah gue ekspektasi terjadi mbak. Gue ternyata jadi jaga kantin segala macem. Gue mikir nih, anjing kerjaan apaan nih yang enak nih. Gue liat Ken lu tau nggak? Pokoknya gue selalu tahu deh berita dari Karin. Iya Karin tuh nyewa rumah di Pondok Indah kayak gitu. Hah? Anjing cewek masih seumuran kita, nggak mungkin gue bilang kayak gitu. Terus emang dia kerja apaan? Gue bilang, nih dia ngendorse setiap hari. Dulu ngendorse belum kayak gini. Gue pernah dibilang sama orang gue ani-ani. Wajar Rin. Serem banget sih. Tapi dulu kan orang belum Disclosure ya buat digital. kalian semua. Ya Allah. Paham, Enggak, semua orang juga bukan. paham. Tenang, tidak akan gue. Sabar, say. Wajar tapi kalau lu diklaim kayak gitu. Karena dulu belum melek digital. Dulu orang mikirnya, kan gue mikir duit endorse, apa iya? Ngerti kan? Apa ya? Gue bilang, iya anjing kan, ini tuh dibayar, dia ngomong kayak gini. Hah enak banget, gue bilang. Bangsat gue harus jadi Karin nih. Otak gue kayak gini. Tapi kita ketemu akhirnya. Ketemu. Berapa kali? Sama dia. Di Araso. Gay boy. Gay boy musa. Oh iya. Nah, Itu. lu kalau kenal nggak sengaja kan kenal. Iya, nggak sengaja. Kalau gue kenal sama dia, gue kejar. Gue harus kenal sama nih anak, gue harus main di kamarnya dia. Boleh dinyanyiin lagunya? Di gay boy muzair, nang ning nong, pagulipat, Bandung Danger. Dulu pacar lu si Dapa.
Bukan. Siapa nih pacar gue Dava? Siapa namanya? Jadi Moon Lo suka ngerusak Alpi. Si Alpi jadi nggak kuat. Si Alpi tergila-gila. Dulu gue gitu nyanyi. Karin kayak gini aja. Lagu dia sombong, najis gue kayak gini. Karin kayak gini. Gue gak sombong. Lu sombong banget, Rin. Nggak. Lu kayak gini. Akhirnya gue kenal dulu sama Shannon, temen lo. Pertama gue ketemu Keanu kayak gimana? Ceritain, San. Ini pertama kali ya, gue lagi di WP nih sama mantan gue dulu lah pokoknya. Mantannya demen sama gue. Enggak. Terus habis itu Gila, mantan boy. gue temenan sama temennya dia. Terus habis itu gue dikenalin, terus dia langsung kayak, ayo Sar, minumnya sama kita yuk. Terus Kayaknya gak kayak gitu dasar gue kayak gini. Sarah, boleh minta kirim salam gak? dia ngelawak tuh, ngelawak. Terus gue akhirnya ketawa. Gue gitu-gituin Fake lah. nggak? Fake Lucu nggak? lah Fake dia. dong. Enggak, gue nggak Fake dong. Fake kan? Ketawanya. Tapi ya fake gue nggak tahu deh, tapi itu lucu waktu itu. Itu kuncinya, lu mau fake, lu mau nipu, yang penting lucu dulu. Tapi Keanu overall ya emang dia lucu, emang kayak tulus dan lucu gitu. Jadi kayak nggak dibuat-buat waktu itu. Jadi kayak Oke, kalau dari gue sendiri, gue nggak ngeliat Keanu lucunya, tapi gue seneng dia tulus. iya itu dia lucu dan tulus. Sekarang kan? Nangis dong. Nangis. Sekarang gini aja. Kalau gue ngeliat Keanu no drama. Itu paling penting. Dia temenan nongkrong tapi dia nggak bawa drama. Nah kita gini aja deh, kita Lo tau? first impression masing-masing. Ya udah gini. Dulu kita kasih first impression, gue dulu yang ngomong ya. Keanu itu first impressionnya bagi gue lucu dan tulus. Tapi setelah gue kenal Keanu sebelum eksis nih, dia memang teman yang baik untuk ngasih advice. Jadi dia Kamu terus say. dia suka banget sama gue nih, pengen panjat sama gue, istilahnya Iya. lah, you can say that way. Tapi dia ngasih tau gue apa yang bener dan apa yang salah, kayak Sar lo nggak boleh gitu, ngerti nggak sih, kayak gitu. Itu yang kayak gue, oh nih bencong, gue melek nih. Iya. Tapi gue bilang kok nih ya, syaratnya lu kalau pengen panjat, lu bilang dari awal. Jadi orang nggak ilfil. Iya, udah bilang dari awal. Ketika mereka accept you, dia beneran Asik accept. bahasa Inggris gue suka lanjut. That's right baby. Gue selalu bilang kok, gue storyin, maksudnya orang panjat tuh pasti kelihatan kan, dan gue panjat tuh orang terima. Kenapa? Karena gue nggak yang nyusahin, say. Disuruh makan, ditraktir gue makan, tai gue makan. Panjat itu bukan panjat. Siapa yang bilang panjat itu adalah kata-kata yang negatif? Panjat itu kata kasarnya. Tahu nggak kata baiknya apa? Relasi, kunci Iya, sukses. Oke. Nah. Oke, gak ada. Gue kalau menurut gue Koneksi. panjat itu bukan kata yang negatif. Menurut gue tergantung bagaimana orang melihatnya. Dan kalau menurut gue, kalau lu punya suatu konten dan sesuatu yang emang Value. real lo ya, bukan lo buat-buat, bukan dibuat-buat. Bukan fake. Silakan. Bener. Gue siapkan platform gue untuk lo panjat. First impression kalau jujur nih kan pertama kali gue tahu dari The Moon ya. DG Boy. Coba nyanyi dulu. Baru gue Udah, gua lanjutin. Itu Kalau lagu gue nggak mau lanjutin. Kebangsaan gue. Kalau gue lanjutin. Di gay boy muzain, nang ning nong nang. Dulu tuh Karin ketawa kayak gini. Tergila-gila, gue kayak gitu. Iya kan? Terus suruh Keanu nyanyi di Gay Boy karena lagu kebangsaan dia. Dia kita sukain karena itu jujur gue ngakak. Itu jujur gue ngakak anjing. Sering-sering di Gay Boy nu. Lo Udah selama bosen ini dong, nggak Sar. di Gay Boy? Enggak, selama ini udah lama lo nggak Gay Boy. Ntar gue gay boy lagi nih. Iyalah orang udah Sekarang lagi sukses. Gay Boy, sekarang Gay Boy. Berak nih orang. Gue Gay Boy. jujur lu pada saat itu nih ya yang gue anggap kenapa lo lucu karena gue udah lama banget nggak ketawa nu. Di situ gue udah lama banget nggak ketawa Gara-gara karena mantan ya ya? hidup gue dan lain-lain segala macem lah istilahnya permasalahan hidup gue. Terus datang nih orang random yang dikenalin nama Sarah, tiba-tiba dia lo nyanyi itu, terus kayak anjing pecak gitu. Udah situ dari situ gue akhirnya ngelihat Keanu lagi setelah beberapa bulan kalau nggak salah dari Araso. dia nggak dari Instagram kamu, terus aku follow dia, aku lihat Iya. dia, aku follow dia, terus kayak dia tuh sering Q&A di situ. Gue mostly gue jujur Reno pada waktu itu gue kalau lagi sedih walaupun gue udah nonton Q&A loh, gue tonton lagi karena gue harus ketawa gitu loh. Waktu itu lo lucu. Gue juga ngerasa kok. Oke, first impression gue bisa kenal deket banget karena waktu itu gue ada konten sendiri sama Keanu. Truth or Drink itu konten gue ngajakin dia. Kan ada gue kan? Iya, jadi awalnya gue udah kenal Keanu dulu karena emang awal pertama Keanu kenal Karin itu ada gue Bareng. juga. Nah, siapa yang nyuruh? Gue kan yang nyuruh. Gue bilang kayak Rika,
Keanu aja, karena asik Keanu nih buat lucu. diajak ngobrol. Buat diajakin ngobrol. Oh boleh, let's go. Akhirnya kita bikin konten bareng. Itu pertama kali bintang tamu gue adalah dia. Dan dari situ gue tahu banget Keanu orangnya kayak gimana, nggak munafik satu. Terus yang kedua dia nggak takut jelek namanya, dia nggak takut kayak ya ini history gue kayak gini, lo mau nilai gue history gue jelek ya bodo amat. Gue jadi nilai kayak oh oke, lo berani, lo siap nih, bentar lagi lo bakal terkenal, ya as soon as possible lo ini bakal jadi orang. Sekarang terbukti nih Keanu menjadi Keanu yang sekarang, kok ini jadi kayak dia yang jadi bintang tamunya ya. Kan kita satu-satu ntar. Oh iya. Keanu ke Sarah berarti. Keanu ke Sarah ya. Iya. First impression pertama kali ketemu, gue tuh kira karena dia cantik banget. Sarah tuh cantik banget. Sarah cantik banget. Cantik banget. Jadi pertama kali gue Dahulu ketemu. kalah. Sekarang juga masih cantik. Good now. Oke. Even more. Sarah. Nah jadi gue mikir, Please. aduh, kayaknya nih orang nggak bakalan mau deh ngobrol sama gue. Jujur, terus pas gue kayak gini, Sarah, gue kayak gitu tuh orangnya kayak, hah? Terus gue ngomong tuh dia denger, iya, gue kayak gini. Ih baik tuh orangnya. Udah kayak gitu tuh. Pas ketemu Gue gak kedua, pernah tahu nih. pas ketemu kedua, semakin gue kenal tuh dia semakin ngerasa Sarah tuh anaknya tulus. Lu tau nggak? Dia tuh baik sama gue ketika gue tidak berdaya. Instagram gue kehack. Iya. Iya, itu gue tahu. Tapi Gua dia tahu tuh tuh tulus story-nya, baik ke gue. iya. Gue kayak, nih anak ngapain baik sama gue? Baiknya tuh nggak gini udah nggak bisa lu bayangin ya, ngerti nggak sih lu kayak? Bener kan? Nggak ada ganjarannya. Gue cuma bilang, Sarah, kayak lu nggak tahu mau ganti apa? Ingat Sarah itu cengeng. Flattered. Ingat Sarah cengeng. Lu ngomong gitu lagi nangis. Gue bener Instagram baik. Keanu Sarah karena baik. emang kayak gue belajar hacking. Ya terus lanjut. Dia tuh baik banget kayak dia mau pagi ketemu pagi ngurusin Instagram gue tuh kan goblok banget ya. Pagi ketemu pagi gue nyetir pagi-pagi. Terus gue kayak gini, Sar, maaf ya ngerepotin. Dan misalnya udah pulang nih, gue ngerepotin lagi, dibalas chatnya. Ini anak ngapain? Gue nih orang baru di hidup lo, gue nggak punya apa-apa dan gue jelas gue orang miskin. Tapi dia nggak apa-apa, ngerti gak sih? Lo baik banget. Terus gue nangis lagi gak sih? Beneran. Gue disuruh kali ini gantian. Gak ada, Sarah. Lurin. First impression gue ke Sarah, Sarah itu jujur ya, Sarah dulu tuh masih insecure banget tentang diri dia. Padahal lo lihat sekarang, dari dulu Sarah tetap cantik, mau Cantik sampai banget. sekarang Sarah tetap cantik dari luar ataupun dalam. Karena dari kita bicara luar dulu lah, Sarah tetap cantik gitu loh dari dulu. Cuman dia insecure, itu masalah dia gitu loh, kenapa dia insecure. Dan di situ gue coba kayak, Sar, jangan insecure. Lo harus coba untuk utilize ini gitu loh. Lo bisa kok untuk bantu diri lo sendiri. Nggak usah dalam ruang lingkup yang besar lah kayak keluarga lo. Bantu diri lo sendiri untuk menghidupi diri lo sendiri. Di situ akhirnya gue bantu Sarah untuk bisa jadi influencer di situ pertama. Dan dari situ selama perjalanan itu gue ngerti Sarah juga punya hati yang soft, more soft than me. And you have a tender heart and you have a soft heart and keep it that to you. Tapi please banget gue cuma minta sama Sarah, Jangan cari bego. nggak cari tahu orang yang dimana lo bisa kasih itu. Rimbayar ke Sarah. Gue Sarah. Udah dong, Ya. cukup dong. Anaknya pemaaf banget. Entah itu teman, sahabat, keluarga, ataupun pasangan, dia orangnya pemaaf banget. So gue sebagai orang yang selalu dicurhatin, gue cuma bisa bilang ya udah terserah lo. Gue orang yang ngedengerin aja, gue punya limit. Apalagi lo yang ngejalanin. So ya gue bisa bilang adalah dia orang-orang yang pemaaf banget. Sarah tuh bisa mencintai orang tanpa syarat, lu ngerti nggak? Mbak, boleh nggak cheers dulu, Mbak? Oh boleh, cheers. Salut, Sar. Santai. Jadi vibe itu cuman boleh diminum bagi mereka-mereka yang berumur 21 tahun ke atas. Yeay. Kalau udah 21 dong. Kalau udah 21 minum deh vibe. Dan vibe itu bisa dibeli di mana, Keanu? Di www.vibe24jam.id. Ke Aidanya. Kemana nih? First impression lo ke gue. Oke, Boleh. ini pertama. Dari tadi kan gue udah bilang nih ya, first impression ya. Gue masih ingat kan pakai baju Iya. apa, gue masih ingat gue pakai baju apa. Jadi kan datang ke rumah gue. Gue nggak tahu gue. Nah dia nggak tahu ada gue di rumah, karena kan gue adanya Richard kan. Dia datang ke rumah gue pakai rok mini sayang, bukan rok mini yang span, rok mini yang lebar kayak Korea gitu. Terus kayak dia langsung kayak angkat
anjing-anjing gue, suka sama anjing-anjing gue masih ngeliat nih kayak apaan sih nih orang, itu anjing gue gitu. Di foto-foto diangkat-angkat, oh yaudah gue tuh lagi tahun baru Chinese ya, tahun baru Cina. Gue pakai jaket merah karena emang Chinese New Year. Habis itu kita jalan ke Kemang karena rumah gue di deket Kemang, di Ampera dulu. Jalan ke Kemang ya Rin sama supir gue. Di situ gue baru kenal nih Karin. Di mobil dia depan adik gue, depan supir gue tuh baru ngomongnya kayak, woi, di sensor ya, gue pengen bikin topi tulisannya apa segala macam gitu. Itu di mobil gue gemeter kayak gue ketawa tapi hahaha, tapi gue kayak karena itu tabu banget buat gue. Supir gue aja ngakak banget liat Karin. Tapi setelah itu kayak ya udah Karin sama gue main nggak sama Richard nih, malah mainnya sama gue. Main sama gue, kenal bokap gue, kenal keluarga gue, dan bokap gue dan keluarga gue malah kayak seneng sama dia karena kayak dulu kan gue insecure banget ya. Dan setelah gue ketemu Karin tuh keluarga gue ngerasa kayak ya udah lu main aja sama Karin. Kenapa? Karena memang dulu gue introvert dan insecure. Terus pas kenal Karin ngebuka pintu itu buat gue. Jadi kayak keluarga gue benar-benar sayang Karin. Sampai saat ini bokap gue sama Karin masih makan bareng dan lain. Gue ke Karin tuh anaknya asik. Ya first impression gue pasti dia orang hebat nih. Dia orang yang gue tonton dari dulu. Dia bisa menciptakan lapangan kerja. Dia dia punya dia udah kelar manage dirinya sendiri sampai dia harus bisa manage orang lain gitu. Bener banget sih. Keren banget Rin. Dia udah keren dari dulu sebelum lo kenal dia. Iya, gue juga tahu dia udah keren dari dia belum mengenal diri dia sendiri. Dia udah kayak berguna bagi orang lain termasuk gue. Thank you. Terus dia welcome. Tahu sih. Dia baik, dia membangun. Lu pengen gue nangis di sini? Hah? Tidak akan terjadi. Kalau dari Maya? Gue lagi anjing. Ini lu maunya ngapain sih dari tadi setiap tanya gitu? Gue pengennya minum, dengerin kalian ngobrol itu doang. Yang bisa gue nilai dari awal sampai sekarang gue temenan sama Karin adalah Karin orangnya strong di luar dari kamera, sosial media, apapun yang kalian tahu yang Karin ya ceria segala macam, dia kuat banget. Masalah dia tuh nggak 1-2, banyak banget yang kalian nggak tahu, banyak banget. And I know that. Dari beda platform, beda masalah ya Bun. Si kecil aktif ya Bun. Dan gue selalu ada si di kecil sebelah aktif dia. ya Mams. Dan gue bencinya adalah orang-orang kalian, para netizen dan masyarakat di luar yang selalu ngeliat kayak gue nggak ada di sebelah dia. Kalian nanyain Mbak mana Karin ada masalah, gue ada di sebelahnya dia pasti. Tapi gue emang gak pengen ada yang kayak gede-gedein masalah dia apalah segala macam. Gak semua masalah itu bisa digede-gedein. Dan gak semua masalah itu jadi makanan kalian sehari-hari. Karin itu tetap manusia. That's it. Makanya gue bisa bilang dia strong. Karena gue tahu, karena gue ada di sebelahnya. Sekarang Mbak El. Karena gue. Kalau gue sih punya teori sih Mbak. Gue pernah punya teori ini, nggak tau lah lo nih semua bakal masukin ini apa enggak. Cuman gue punya teori di mana orang-orang ini sebenarnya mereka tuh ya kan mereka yang menonton kita, mereka yang melihat kita, mereka tuh punya ekspektasi tentang Erika, tentang Keanu, tentang Sarah, tentang aku, kayak gitu loh. Mereka punya ekspektasi tersendiri, misalnya kayak untuk Erika 10, untuk Keanu 10, untuk Sarah 10, untuk Karin 10. Tapi yang kita tunjukin tiba-tiba misalnya gue lagi nggak update sama laki gue karena ya kita lagi pengen bonding aja nih, gue lagi pengen bonding sama laki gue, nggak pengen update dibilang putus kayak gitu. Terus kayak jadinya kan sebenarnya bukan yang toxic, bukan gue sama laki gue, tapi kalian yang toxic gitu. Bener. Terus gue sama Sarah, salah mereka juga ya. Iya betul sih, karena gue cuma pengen ngasih tau nih ke mereka ini ngelihat kita, ya apa yang kalian lihat di sosial media itu nggak sepenuhnya real. True. Gitu loh. Kita ngasih yang baik-baiknya karena kita pengen kalian dapet sisi positifnya dari kita gitu loh. Kalau kita nunjukin kesenangan kita, kalian bakal senang juga nggak sih? Kita ke Labuan Bajo, siapa yang seneng? Semua kalian. Tapi ya, apakah dibalik dari itu kalian tahu? Enggak. Tidak. Kalian tidak tahu. Memang senang juga sih. Tapi maksudnya kan kalau misalnya in other case lah ya. Misalnya kita ke Raja Ampat atau kemana, tiba-tiba kita kayak iya sama nih kayak di Labuan Bajo kemarin kita seneng. Tapi kan kita pasti ada BT-BT-nya. Nah itu manusia. Itu makanya manusia.
manusiakanlah manusia. Itu loh. Benar-benar. Itu Kayak semoga anak hukum serem banget sih. semoga obrolan ini bisa. Tapi benar. Itu yang singkat lah dari gue. Manusiakanlah manusia karena memang itu. Mereka tuh nggak tahu juga nih, ekspektasi mereka kan 10, tapi taunya kita lagi 6, mereka pengennya 10 terus, nggak mungkin bisa kayak gitu loh. Mungkin pada akhirnya gue punya masalah dan mereka nggak expect masalah itu, makanya akhirnya mereka menghujat. Rin, terus first impression lu kembayar gimana? Gue dari dulu tuh pertama gue kenal Erika tuh di B. Jujur gue nggak, kalau gue kenal sama orang misalnya gue nggak kenal lo segala macem, gue kenal sama orang banyak, gue ya kenal Erika, Keanu, Sarah, udah gitu dong. Tapi nggak tahu kenapa pada malam itu Erika tuh menonjol kayak, dan dia juga asik dan baik orangnya gitu loh. Ya gue nyambung aja sama dia karena secara literal gue tuh sama dia sama aja. Gue sama dia tuh bodo amatan. Makanya ketika kita berantem tinggal tunggu siapa yang kangen duluan. Siapa yang kangen duluan? Orang ngelihat dia nih sorry banget nih untuk cowok-cowok yang ngelihat dia main cowok kanan kiri, enggak. Sorry, Erika nggak pernah main cowok kanan kiri. Erika kalau udah pacaran sama cowok, dia sama tuh cowok. Kalau cowoknya anjing, dia baru cabut. Kalau mereka tuh nggak pernah main cowok kanan kiri depan belakang, say. Oke, Sarah apa Sarah? Ini belum nih, gue belum kasih impresi. Belum. Gue tadinya nggak tahu loh, gue tahu setelah Karin emang bilang kayak Erika nih, dia orangnya asik banget, ngerti banget. Gue tahu dari Karin, gue kan nggak temenan sama lo pada waktu itu, kayak karena yaudah Karin ngomong kayak gitu, Karin temenan sama lo, gue masih kayak oke. Sampai akhirnya di mana gue ketemu lo berteman yang gitu-gitu aja, sampai akhirnya gue emang kayak butuh nih. Gue bingung nih, kita ke siapa nih? Disitulah ada Erika. Saya adalah tong sampah. Gue kan mau dari curhat nggak sih? Dari Iya, curhat, kayak emang gue curhat sama Erika. Makanya gue ikut manggil Erika Mbak, karena menurut gue emang Mbak banget. Iya. Oh, kayak lo bergaul sama kita tapi still banget gue. Erika adalah yang dewasa. Jadi siapa yang bikin panggilan Mbak? Oh, jadi kayak Mbak R itu perfect banget buat pas gue chat sama lo. Dan dia itu yang kayak nggak neko-neko sama sekali, nggak kayak iya Sar, nggak gitu sama sekali, yang kayak jebret gitu doang. Oh, Lu asik banget menurut gua. Dia tuh asik. kalau gue sih biasa aja ya. Tolong, gue sih ketemu sama dia biasa aja. Kayak Mbak. Mbak tuh asik banget menurut gue. Dan menurut gue kalau orang asik tuh jarang banget yang dewasa. Lu ngerti gak? Asik tuh asik aja. Kalau dia tuh dewasa bisa. Gue enggak. Lu bisa dewasa. Sarah enggak. Sarah Sarah bisa dewasa. Enggak. Oh ya udah. Maksud gue dia tuh lebih mbak loh. Iya, lebih Ngerti nggak mbak, lu? Lebih oke. mbak, lebih ngemong. Dia tuh care. Dan dia tuh lucu, dia ringan menurut gue ya. Dia tuh bisa dibawa kemana-mana. Jadi asik banget. Dia dibawa kemana-mana mbak. Si kecil mau Enggak, aktif ya kalau mbak. boleh enggak? Ya, si kecil aktif ya, Mams. Iya mas. Oke, jadi udah gitu aja, kita selesai first impressionnya Oke. ya. Oke, kalian Ya, udah tahu. ini Jadi makanya di awal ini sebenarnya di kita pengen kalian kenal nih. Kenal. Siapa yang akan kalian dengar nanti di Nanti. The Power Parts Girls. Nah, jadi di sini kalian harus tahu dulu karakter Erika kayak gimana, karakter Keanu, si Mojo Jojo kayak gimana. Profesor. Jangan salah paham, kita milih karakter udah karena emang kita kayak gitu. Gue emang Bubbles, karena emang Buttercup, Erika emang Blossom, dan dia emang Mojo Jojo. Profesor. Ya. Kalau nonton ini ntar komennya gini ya. Sekecil mulai binal ya say gitu. Jangan mom say gitu. Say. Pokoknya episode 2 binal say. ya pokoknya ini perkenalan kita. Gue pengen tahu banget nih kalian, kenapa sih ini The Power Podcastnya ada Karin, ada Sarah, ada Keanu dan gue. Karena gue pengen banget kalian tahu kita bukan cuma sekedar podcast, kita emang sahabatan, kita berteman udah lama. Dan semakin kuat persahabatan, semakin kuat kita menggibah orang-orang yang akan datang menjadi tamunya. Gak main-main say. Jangan sedih sayang. Sampai gua angkat. Siapakah kira-kira yang akan menjadi bintang tamu kita, yang kita akan gibah-gibahkan? Apakah musuhnya Oka? Erika nggak boleh gibah. Erika,
Enggak ya, nggak boleh ya. Woman power, nggak boleh. Woman empowerment. Bintang tamu kita bukannya cewek-cewek doang kok. Bisa Oke. jadi cowok yang tukang mainin cewek, ya kan? Yang suka mempermainkan wanita, yang suka memperselingkuhkan wanita, akan kita injak-injak di sini ya. Kayaknya kalau gue lebih setuju. Ya. Bintang tamu pertama kayaknya orang paranormal aja daripada kesurupan atau gimana sih ini? Intinya kita di sini sebenarnya pengen bikin kalian. Tapi gue pengen kita semua di sini pengen bikin kalian seneng aja di rumah, dan semoga apapun yang kita katakan salah misalnya dan lain-lainnya yang misalnya kalian tidak berkenan di hati kalian, jangan dianggap hati, jangan diambil hati lah. Istilahnya kita nggak bermaksud ya istilahnya. Tuh udah gila tuh. Dia nggak bisa aura Uus sama aura Karin bentrok, say. Kenapa dikerjain satu manajemen sih? Kenapa? Uus, apa kowe krungu? Oke, satu pertanyaan. Oke, sebelum berakhir, satu pertanyaan dari gue. Buat siapa, Mbak? Buat Karin lah. Guenya gimana gue? Kan yang Kirain buat viral Uus. Karin. Enggak, guenya gimana gue? Gue. Kira-kira kalau disuruh memilih, pilih mana? Uus atau Sabian? Gue sayang sama lo, tapi jujur gue punya histori banyak sama Sabian, jadi gue Sabian. Kalau gue perwakilan dari Uus ya. Sorry Rin, gue juga nggak mau sama lo. Gue punya istri. Ya, Kalau gue tahu kan temenan anjing. Ya udah jangan bahas yang kayak gitu. Perihalnya temenan. Oh, stop sayang. Kita mendingan daripada bahas yang lain-lain, bahas masa lalu, mendingan kita cheers nggak sih? Oke, yuk. Cheers. Cheers. Sarah udah enak. Dan kalian hanya bisa, nggak hanya sih ya, kini kalian bisa menikmati vibe di mana aja? Jakarta, Samarinda, Surabaya, Bali, dan juga Bandung. Di mana lagi? Tangerang, Salatiga, Yogyakarta. Dan di Purwokerto. Nah, kalian yang merasa tinggal di sana, kalian belum afdol kalau belum nyobain vibe. Harus cobain. Tapi Iklan banget kembali ya lagi kita. tadi, bisa siapapun beli, tapi 21-an ke atas. Iya, cukup Harus. umur. Sarah udah enak. Enak sayang. Sarah udah enak gara-gara vibe. Hei, pengen mabuk bareng cewek-cewek? Ngondek dulu. Vibe dulu sayang, enak sayang. Oke, Keanu, untuk Anda yang suka ada di televisi pasti tahu dong kalau misalnya saya kasih pancingan, Anda bisa menjawabnya. Oke Gampang, guys, nggak? kalau misalnya kalian mau beli vibe, di mana Keanu? Di www.524jam.id. Aidanya gimana ulang? Karin mah kurang pengalaman ya, gue kalau ditanya Mbak Er. Oh, coba Aidanya gimana? Adai. Aida. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa share, like, comment, subscribe, semuanya. Kedua, gua bagian apanya? Pencet subscribe. Oh iya, subscribe, lonceng semua. Kuy. Shit.